5328. Paket tracer mengeksaminasi tabel ARP. Di layar sudah terlihat ada topologi sederhana terdiri dari dua buah router. Hubungan antara router adalah jalur point to point dengan kabel serial. Lalu di router sebelah kiri disebut router 0 ada switch 0 dan ada access point. Di router sebelah kanan, router 1 ada switch 1 dan 3 buah client. Adapun objektif kita ada 3, yaitu melakukan eksaminasi ARP request, mengeksaminasi switch MAC address table, dan mengeksaminasi proses komunikasi mengeksaminasi proses ARP pada komunikasi remote. Kita akan mulai dulu. Part 1, examine ARP request. Kita akan membuat sebuah permintaan address resolution protocol dengan melakukan ping ke 172.16.31.3 dari 172.16.31.2. Oke. Saya akan buka dulu 172.16.31.2. Itu adalah yang ini. Saya akan masuk ke desktopnya, command prompt, dan saya ketikkan ping ke. Bukan ping. Kita tampilkan dulu tabel ARP-nya. ARP min A. Kosong ya. Tapi untuk menjamin kosong atau untuk mensimulasikan yang baru, bisa saja diberikan perintah ARP min D untuk menghapus semuanya. Saya tampilkan sekali lagi, ARP min A, kosong. Dan kita masuk ke simulation mode di sini. Nanti kita akan masukkan perintah ping-nya, yaitu ping ke 172.16.31.2. Ping. Saya tekan enter, paketnya terlihat di sini. Mari kita eksaminasi. Jadi ceritanya begini. Si 31.2 mau ngeping ke 31. Saya ping dari mana tadi? Oh, maaf, saya salah. Harusnya dari 31. Saya pingnya harusnya ke 31.3. Bukan 31.2. 31.2 diri dia sendiri. 31.3. Ya, yang ini. Nah. Abaikan rekod yang pertama salah, yang ini. Jadi paket pingnya dibuat. Pingnya sudah dibuat sampai layer 3. Yaitu kepada 31.3, message type ICMP tipe 8. Tapi ini baru sampai layer 3 saja. Dia tidak bisa membuat layer 2-nya. Kenapa? Karena si komputer ini, host ini 31.2 ini, belum mengetahui alamat MAC dari IP 172.16.31.3. Karena belum mengetahui, maka dia harus menjalankan protokol ARP-nya dulu. Protokol ARP-nya dijalankan, dan protokol ARP ini mengirimkan sebuah permintaan broadcast kepada semua perangkat, dikirimkan secara broadcast ya. Ini saya buka. Terlihat di sini tujuannya FFFF semua, atau biner 1 semua. Yang isinya kurang lebih adalah pertanyaan dari ARP. Saya mau menanyakan target IP 31.3. Yang saya tanyakan adalah ini, target MAC-nya berapa? Saat ini kosong. Ini dikirimkan secara broadcast dari alamat unicast, alamat si 31.2. Ini kita majukan. Jadi ARP dikirim, switch yang menerima permintaan ARP ini, menerima frame ini, kemudian melihat, oh yang saya terima adalah kepada broadcast. Karena kepada broadcast, maka si switch tidak akan mengecek alamat
MAC table-nya. Karena ini frame broadcast, maka saya harus kirim ke semua port aktif kecuali port masuk. Maka oleh si switch akan dikirimkan secara broadcast. Kirim ke router 1, kirim ke 31.3, kirim ke 31.4. Dalam hal ini akan diabaikan oleh router 1, akan diabaikan oleh 31.4 karena tidak merasa sebagai yang ditanya, tapi 31.3 akan menjawab. 31.3 akan menjawab, tolong abaikan bagian yang ini dan ini karena saya tadi salah ketik. Nah, ini ARP-nya ya. Ini sampai ke sini, lalu akan dijawab oleh si 31.3. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kiriman unicast dari MAC address 2849 ke MAC address 1DA7. Ini adalah unicast. Dan karena si switch sudah memiliki catatan tentang alamat IP tujuannya, di sini saya tampilkan show MAC address table dari si switch. Si switch melihat, oh ini adalah frame unicast dari 2849 kepada 1DA7. Maka yang saya lakukan adalah, saya lihat ke dalam MAC table saya, 1DA7 itu ada nggak di MAC address table saya? Ketemu yang ini. Harus saya kirimkan ke Fast Ethernet 01. Sehingga oleh switch hanya akan di forward ke Fast Ethernet 01, yaitu ke sini, ke kiri bawah. Kalau si switch belum memiliki catatan tentang alamat MAC address pengirim di sini adalah 2849, maka switch akan menambahkan itu di sini. 2849 saya terima dari Fast Ethernet 02. Maka catatan MAC address table-nya si switch mulai tambah lengkap. Gitu ya. Ini saya majukan. Next. Kirimannya unicast. Sesudah dapat balasan ARP, barulah tadi permintaan ping ICMP-nya bisa dibuat. Karena MAC address-nya sekarang sudah ketahuan. Barulah ini permintaan ping ICMP-nya. Permintaan ping ICMP yang ini sudah unicast kepada MAC address 2849. Sekali lagi diperiksa oleh si switch, oh 2849 saya terhubung dengan Fast Ethernet 02, maka saya hanya akan mengirimnya ke sini. Jadi yang lain tidak menerima lagi. Dan seterusnya. Ping seterusnya sudah merupakan unicast. Ya, demikian gambaran kurang lebih kerja ARP dan kaitannya dengan MAC address table di switch. Jadi berdasarkan informasi itu, kalian bisa menjawab di sini adalah saat ARP bergerak, PDU ARP bergerak dari switch 1, menunggu ARP reply, open PDU dan record destination MAC address-nya. Lalu kalian bisa lakukan tadi capture lagi, sudah kita tunjukkan berapa kopi dari PDU switch 1 buat. Karena belum ada catatan MAC address-nya, maka akan dikirimkan ke semua port aktif kecuali port masuk. Tadi berarti dikirimkan saat masuk ke sini, dikirimkan ke 3 titik ya. Ke router 1, ke 31.3, dan ke 31.4. Kemudian alamat IP dari device yang menerima PDU bisa diisi, open PDU and examine layer 2, apa yang terjadi pada source and destination MAC address. Di sini tidak mengalami perubahan ya, karena masih sejaringan. Lalu klik capture forward hingga kembali lagi ke 31.2, berapa kopi PDU yang switch lakukan saat mengirimkan ARP reply. Tadi terlihat hanya 1, karena sudah ada catatannya di MAC address table. Bagian kedua, step 2 dari bagian pertama, examine ARP table. Di sini tadi belum saya tunjukkan. Ini saat pingnya sudah selesai, saya kembalikan lagi ke real time. Saya tampilkan lagi ARP-A. Sekarang terlihat bahwa si komputer ini sudah memiliki catatan IP 31.3, MAC address-nya sekian. Sehingga kali berikutnya dia mau mengirimkan sebuah paket unicast, maka sudah bisa langsung dibuat menjadi frame. Karena catatan ini ada.
Kalau catatan ini misalnya dihapus, misalnya saya hapus lagi dengan ARP min D, maka otomatis ARP harus bekerja ulang lagi untuk mencari lagi alamat MAC address-nya. Bagian kedua, mengeksaminasi switch MAC address table. Kita akan membuat lalu lintas tambahan untuk mempopulasi switch MAC address table. Dari 31.2 saya akan ping ke 31.4. Kita lihat dulu posisinya saat ini. Di posisi saat ini si MAC table terisi 3 buah, yaitu catatannya yang menuju ke 31.2 VSetNet 01, yang menuju ke 31.3 yang ini ya, VSetNet 02, dan yang menuju ke router gigabit 01. Si switch belum mengetahui keberadaan 31.4. MAC address dari host 31.4 belum diketahui oleh switch. Yang akan kita lakukan adalah saya akan generate traffic dari 31.2 lagi, saya akan ping ke 31.4. Saya ping di sini. Agar lebih mudah dipahami, saya juga akan masukkan simulasi. 31.4 saya lakukan ping 31.4. Karena 31.4 belum ada di catatan MAC catatan ARP dari 31.2, maka sekali lagi 31.2 akan buat ARP lagi, ARP broadcast. Kirim ke switch. Si switch kemudian memeriksa ARP ini, memeriksa ARP masukan ini. Oh, dikirim secara broadcast, saya akan kirim ke semua port masuk, semua port aktif kecuali port masuk. Dan saya menerimanya dari 1DA7. 1DA7 sudah ada di catatan saya, maka tidak ada perubahan catatan di switch. Sekali lagi, switch membroadcast. Kali ini yang menolak adalah router dan 31.3. 31.4 yang merasa ditanya akan memberikan jawaban unicast. Saat diterima di switch, perhatikan, saya tampilkan lagi show MAC address table. Ini ya. Saat diterima di sini, si switch akan melihat, oh ini unicast kepada Fast Ethernet 01. Kenapa dia bisa bilang Fast Ethernet 01? Karena saya tunjukkan paket hijau ini adalah MAC tujuannya kepada 1DA7 yang di sini. Karena MAC tujuannya adalah 1DA7, maka dicari di MAC table-nya sudah ketemu. MAC table-nya sudah ketemu ya di sini. Saya akan kirimkan ke Fast Ethernet 01. Dikirimkan ke Fast Ethernet 01 artinya hanya unicast ke sini. Bersamaan dengan itu dia akan melihat apakah MAC address sumbernya saya sudah punya 8D75. 8D75 tidak ada dalam catatan yang sebelumnya. Tidak ada 8D75 di sini. 8D75 tidak ada. Nah, di sini setelah dia menerima sebuah frame dari 8D75, maka ditambahkan 8D75 ada di VSetNet 02. Kenapa VSetNet 03? Kenapa VSetNet 02-nya hilang? Karena sudah time out. Itulah kekurangan dari tipe MAC address yang dicatat secara dynamic. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ditambahkan catatannya. Jadi si switch juga berevolusi, dan dia mempelajari terus kondisi lalu lintas yang lewat dan menambahkan atau meningkatkan terus catatan MAC address table-nya. Bagi MAC address yang sudah time out akan dibuang juga. Saya lanjutkan, ini saya tutup. Ini jawabannya ya, unicast ARP-nya. Barulah sesudah dapat MAC-nya, sekarang si 31.2 bisa membuat permintaan ping-nya, dan ping ini unicast, hanya komunikasi antara 31.4 dan 31.2. Dan begitu seterusnya. Sekarang catatan MAC address table-nya sudah menyertakan VSetNet 03 dan VSetNet 01. Kalau sekali lagi saya ping dari 31.2 kepada 31.3, ya, karena ada lalu lintas, maka si switch nanti akan menambahkan lagi catatannya. Sekarang jadi lebih lengkap lagi. VSetNet 01, 02, 03 semua dicatat di MAC address table-nya. Nah, begitulah cara kerja switch.
Jadi ini kita bisa jawab, enter ping ke 10, sorry, yang ini ya, bagian kedua. Kita melihat bahwa sesudah membuat lalu lintas tadi, kita klik di 31.2, kita tampilkan ARP min A, di sini juga sudah lengkap, bertambah lagi MAC address dari 31.4. Gitu. Nah, secara umum, when does an end device issue ARP request? Kapan perangkat mengirimkan permintaan ARP? Ya, saat ada frame yang harus dikirimkan, ada paket yang harus dikirimkan, dan alamat MAC dari IP tersebut belum diketahui. Jadi ARP ARP broadcast akan dikirimkan supaya bisa membuat frame-nya. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, examine switch MAC address table tadi kita sudah lihat sekaligus tadi ya. Tapi saat ini kita diminta membuat lalu lintas tambahan dari 31.2 ini tadi sudah. Yang ini sekarang. Examine the MAC address table on the switch. Kita bisa melihat MAC address table tadi dengan perintah show spasi MAC min address min table. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Lalu klik switch 0. Tadi switch 1, sekarang switch 0. Nah, yang ini ya, sebelah kiri ya. Saya tampilkan di switch 0. Enable show MAC address table. Saat ini dia hanya memiliki catatan ke routernya, ke gigabit 01. Why are two MAC address associated with one port? Kenapa ada dua MAC address terasosiasi dengan satu port? Nah, di sini, kenapa yang ini belum muncul? Karena, maaf, saya terlewat yang ini. Saya belum ngeping ke 10.10.2. Nah, saya harus buat klik dari 10.10.2 dan saya ping ke 10.10.10.3. Jadi yang ini sekarang ping ke sini, laptop ke laptop. Ping 10.10.10.3. Setelah terjadi lalu lintas wireless di sini, kita akan lihat si access point kan bekerjanya hanya di layer 1, jadi dia akan membroadcast terus. Si switch menerima jadinya. Sekarang si switch akan menerima frame-frame kiriman 10.10.10.2 kepada 10.10.10.3 dan sebaliknya. Sehingga saat saya tampilkan show MAC address table lagi, sekarang dia sudah mencatat ada tambahan 2 baris ini, yaitu MAC 4AB6 dan 572B yang sama-sama ada di Fast Ethernet 02. Sama-sama di Fast Ethernet yang ke bawah, ke access point. Ini bisa terjadi karena meskipun tadi kita merasa ping unicast dari 10.2 ke 10.3, tapi cara kerja access point membroadcast ke semua, termasuk ke atas. Jadi switch juga menerima, sehingga switch bisa belajar juga. Oke, itu menjawab yang C. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Examine ARP process remote communication. Kita akan kembali lagi ke 31.2, kita ping ke 10.10.10.1. 31.2, sebelum saya ping, saya tunjukkan lagi ARP min A, dia hanya mencatat host 31.3 dan 31.4. Saya ping ke 10.10.10.1. Yang terjadi adalah saat saya mau ping ini, host akan melihat, ini paket ditujukan ke jaringan luar. Jaringan luar berarti saya harus kirim melalui gateway. Masalahnya adalah saya belum mengetahui MAC address gateway-nya. Saya kembalikan ke simulation. Saat ini saya enter, paket ICMP-nya sudah dibuat, standby, nongkrong. Belum bisa jadi frame. Barulah ARP bekerja, ARP sekali lagi secara broadcast bertanya, hey gateway, mana MAC address-mu? Diabaikan oleh 31.3, diabaikan 31.4, tapi router menjawab. Router menjawab ini adalah ARP reply secara unicast, kembali ke 31.2. Di 31.2, setelah ini didapatkan, barulah paket ICMP-nya bisa dibuat. Setelah paket ICMP-nya bisa dibuat,
barulah ping ICMP ini baru bisa dikirimkan. Yang tidak bisa saya tampilkan di sini, bersamaan dengan itu adalah catatan ARP-nya akan ditambah. Nanti akan ada catatan untuk ke gateway. Kita tunjukkan ya. Ini pingnya saya selesaikan dulu. Dari router, lanjut ke router 0, lanjut ke kembaliannya. Ini balasan yang ini adalah destination unreachable. Sorry, ini reply-nya. Sorry. Ya, balik di sini dari sebelah kiri. Saya kembalikan ke real time. ARP dari si 31.2 sekarang sudah bertambah. Saya tekan lagi ARP-A. Sekarang kita lihat ada catatan 31.1. Tadinya ini tidak ada. Tadinya hanya ada 31.3, 31.4, dan sekarang ada 31.1, 3, dan 4. Jadi ini adalah ke gateway. Catatan MAC address ke gateway ditambah, dicatat. Jadi ini bisa menjawab poin C. What is the IP address of the new ARP table entry 31.3? Kalau kita hapus lagi, ARP min D itu menghapus, kita masukkan lagi ke simulation mode, kita ulangi lagi pingnya, maka akan banyak PDU yang muncul, yaitu ARP-nya muncul lagi. Ini saya ARP min D, saya hapus lagi semuanya, kosong. Saya ulangi lagi pingnya ke 10, 10, 10, 1. Aduh, sorry. Saya ulangi ya. Saya hapus. Nah, ini harus di simulation. Saya ping lagi, sekali lagi berulang lagi, kerjanya adalah dari ARP lagi. Jadi ARP akan selalu bekerja selama catatan ARP di host-nya tidak ditemukan. Kali ini dia menanyakan gateway, gateway menjawab lagi, barulah ping-nya bisa dibuat menjadi frame baru bisa dikirim ke gateway, yang kemudian akan dibalas. 10, 10, 10, 1 adalah yang ini ya. Kartu jaringannya yang ini. Belum ke laptop. Next. Sekarang kita lihat. Kita akan mengeksaminasi ARP table pada router 1. Router 1 yang ini ya. Ini saya kembalikan ke real time. CLI enable show MAC address table. Di sini terlihat MAC address table-nya saat ini kosong. Kemudian karena ini tadi sudah timeout, saya akan coba generate lagi lalu lintasnya. Ya, ini dia tidak mencatat MAC yang di sini, karena dia tidak mengirimkan yang ke sini. Yang ini tidak pakai MAC address table, karena yang ini adalah point to point. Kiriman point to point nanti kirimannya selalu ke broadcast. Jadi tidak perlu mencari ke table ARP. Oke, ini ya itu menjawab yang poin G ya. Sekarang MAC address-nya kosong tadi di router 1. Show ARP, apakah ada catatan tentang 172.16.31.2? Belum ada saat ini.